Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info. Dan pagi ini kita masih meneruskan info seputar kasus Subang di Jalan Cagak, Jawa Barat, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak yang dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Ibu dan anak, di mana tersangkanya sudah ada 5 orang, yaitu Pak Yosep Ramdhanu, Ibu Mimin Abi dan Arigi, dan Pak Yosep Ramdhanu sudah divonis hakim, sudah jadi terpidana. Tinggal 3 lagi, yaitu Ibu Mimin Abi dan Arigi. Kita ketahui bahwa kemarin Abi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditahan untuk sementara di Polda Jabar dengan tuduhan Pasal 340 Junto 55, kalau nggak salah, dan itu disampaikan oleh kuasa hukum Abi, yaitu Ibu Sylvia atau Kak Sil. Tentu dengan ditangkapnya Abi, berarti ini informasi yang kita dapat adalah P21 untuk Abi. P21 berarti semua berkas sudah ada di kejaksaan dan tinggal menunggu jadwal persidangan. Ini akan jadi menarik nanti di persidangan, di mana nanti akan kita lihat apa sih sebenarnya alat bukti yang dituduhkan kepada Abi. Apa alat buktinya? Kita mereka-reka ya, bahwa satu, jelas alat bukti pertama adalah pengakuan saudara Ramdhanu. Kemudian apa lagi untuk satunya lagi? Karena untuk ditersangkakannya seseorang harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Kemungkinan ya, yang keduanya adalah pengakuan saksi yang lain, yaitu saksi-saksi yang telah melihat keberadaan Abi. Ya, ada beberapa yang melihat keberadaan Abi di seputar TKP. Nah, tentu apakah ini juga adalah sebagai salah satu yang memperkuat kesaksian Ramdhanu. Akan kita lihat nanti di persidangan apakah memang benar ya seperti itu. Nah, ini menarik sebenarnya, menarik sekali karena memang kasus Subang ini permasalahannya di alat bukti. Dari awal sampai hingga 2,5 tahun baru terungkap setelah adanya itu pun pengakuan dari saudara Ramdhanu. Artinya bahwa ini ada permasalahannya adalah permasalahan alat bukti di kasus Subang. Apa yang membuat alat bukti kurang? Ya, bisa diduga adanya obstruction of justice, di mana ada oknum-oknum mungkin yang ikut berperan. Walaupun sampai sekarang kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan dari obstruction of justice, walaupun sudah ada satu jadi tersangka, yaitu Ibda Taryono. Kita belum puas dalam hal ini karena kasus Subang ini berkaitan dengan masalah alat bukti, terutama adalah di CCTV. Kita betul tidak ada kepuasan untuk masalah CCTV ini. Ya wajar kalau misalkan ada diduga penghilangan atau perintangan terhadap proses penyelidikan atau menghilangkan bukti yang sangat penting, yaitu CCTV. Kembali lagi kepada saudara Abi. Nah, di nanti persidangan, apakah Abi, sekali lagi pertanyaannya, apakah Abi akan melakukan pembicaraan ataupun yang disampaikan sama dengan di persidangan sebelumnya? Karena dulu Abi pernah jadi saksi di persidangan Ramdhanu Pak Yosep ya. Apakah ini juga akan sama dilakukan? Jawaban-jawaban yang akan disampaikan atau statement-statement yang akan disampaikan apakah sama ataukah ada perubahan? Inilah yang kita akan tunggu.
Tentunya yang akan dicercar nanti oleh kuasa hukum akan terus coba diperkirakan adalah memfresur masalah alat bukti. Ya kita tunggu saja ya. Apakah pihak kepolisian sudah menemukan tambahan alat bukti selain daripada pengakuan-pengakuan para saksi? Ini juga akan yang kita tunggu. Tapi apakah Abi akan memberikan kejutan di persidangan dengan memberikan informasi-informasi yang tidak ada informasi sebelumnya? Ya semuanya tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja. Tapi permasalahannya kan sekarang Abi didampingi oleh kuasa hukum. Dan memang sebelumnya juga didampingi oleh kuasa hukum. Ya tapi sekali lagi, Abi bukan Ibu Mimin bukan Arigi bukan Abi. Artinya masing-masing punya karakter yang berbeda walaupun satu keluarga. Ibu Mimin dengan stylenya, Arigi dengan stylenya, dan Abi dengan stylenya. Ini berbeda. Malah Abi dan Arigi juga berbeda daripada karakter atau pembawaan seperti itu berbeda. Ya, jelas karena ini sudah kita lihat di media banyak bagaimana sikap Abi dan bagaimana sikap Arigi di dalam situasi keluarga, situasi masyarakat, di masyarakat. Ya pernah waktu itu di media ya, Abi pada saat di BAP di Polda Jabar ya pernah melakukan sesuatu hal lah ya yang berkaitan dengan saya namakan kalau begitu ya. Ya media sudah tahu semua lah ya. Karena pada saat itu saya ada di sana. Saya, Kang Heri Susanto, Pak Dedi, dan Pak Yosep. Kami berempat ada di Polda Jabar menunggu pada saat itu Abi diperiksa. Abi diperiksa sampai kalau tidak salah sampai jam 12 malam. Saya sempat berkumpul di sana dengan Kang Heri Susanto, Pak Dedi, FN, dan Pak Yosep. Kita sempat juga ya podcast sedikit di Polda Jabar. Dan pada malam itu saya, Pak Yosep, Kang Heri Susanto bertiga keluar dari Polda Jabar. Sedangkan Pak Dedi ada di dalam ya di Polda di Krimum. Kami bertiga keluar untuk membeli kopi dan saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Yosep di satu kios yang kecil sambil ngopi. Tiba-tiba Pak Yosep mendapatkan telepon dari kuasa hukum Pak Rohman Hidayat waktu itu. Dan kami mendengar apa yang disampaikan oleh pembicaraan mereka, yaitu seputar Abi. Dan Pak Yosep mengatakan di situ, ya budak henteu hideng. Ini anak, ya, ini budak henteu hideng. Hideng itu bukan hitam, hideng itu tidak apa ya. Ya nantilah silakan terjemahkan. Dan membicarakan masalah Abi di sana, dan dikatakanlah di sana sesuatu hal yang yang tidak harus dilakukan lah oleh saudara Abi. Nah, apakah karakter Abi yang seperti ini, apakah nanti pada saat persidangan akan mempengaruhi sikap mentalnya Abi? Sekali lagi, apakah akan mempengaruhi? Ya nanti ini. Karena begini, pada saat persidangan kemarin, di persidangan Pak Yosep dan persidangan Ramdhanu, Abi hanya sebagai saksi sana. Ya, tetapi sekarang berbeda karena Abi akan duduk di sana sebagai tersangka. Ya, sebagai tersangka yang sudah di P21-kan, tentunya yang dihadapi nanti oleh seorang Abi adalah menunggu, yaitu nanti akhir daripada persidangan yaitu vonis hakim. Mungkin akan berbeda kasusnya karena pada saat dulu persidangan Ramdhanu hanya sebagai saksi, sekarang adalah sebagai tersangka yang nanti akan jadi terdakwa duduk di persidangan. Apakah beban moral
akan ada di saudara Abi, beban moral untuk menghadapi persidangan, ya itu tergantung nanti dari saudara Abinya. Bagaimana Abi akan menyikapi, bagaimana Abi akan bertindak, bagaimana Abi tahan terhadap pressure yang akan menimpa dirinya. Tentu ini adalah kekuatan dari Abi, yang sejauh mana kekuatan Abi akan menghadapi persidangan nanti. Karena ya tidak menutup kemungkinan bisa-bisa saja pada saat ada orang terpresur, ya bisa saja kan, kalau namanya orang terpresur bisa saja ada hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan seperti itu, ya. Ya tapi ya ini udah, kita tunggu saja nanti seperti apa persidangannya. Alat buktinya apa yang jelas, ya seperti apa, dan apakah akan ada kejutan, kita tunggu saja. Karena di kemarin waktu saya di Polda Jabar, sempat ada orang terdekat lah yang hadir di sana, ya, orang terdekat. Apakah juga orang terdekat ini akan memberikan semacam masukan atau support untuk Abi seperti itu? Kita tunggu saja, ya. Baik, demikian materi pagi ini seputar kasus Subang Jalan Cagak, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.